kita berbuat baik sama yang baik aja, nggak aneh. Apalagi yang suka traktir, kita jadi baik ke dia, ada maunya, itu jelas, mau ditraktir lagi. Orang berbuat baik, kita berbuat lebih baik karena syukur. Orang tidak berbuat baik ke kita, nggak ada masalah. Allah tidak menjadikan kebaikan lewat dia, kita tetap berbuat baik. Karena yang kembali ke kita, apa yang kita lakukan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Ada orang berbuat jelek ke kita, dia menggugurkan dosa kita. Dengan orang yang berbuat jelek ke kita, kita dapat pahala, sabar. Dengan ada orang yang berbuat jelek ke kita, kita dapat sarana berlatih untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Harus jadi kebaikan buat kita, benar? Ini ada kisah seorang ulama yang ada yang nempeleng, dasar wajah banyak dosa, gitu ke dirinya sendiri. Layak kamu dapat begini daripada di akhirat nanti lagi tempeleng lagi 2 kali sampai 3 kali sampai yang nempelengnya pergi. Tidak usah dipraktekkan ke saya hadirin ya. Ini hanya cerita ya. Oh, pengen ngetes Kak, jangan ya. Belum makom saya ya. Tempeleng, lalu ini cerita. Pergilah yang pemuda yang tidak baik itu. Kamu nempeleng orang tua, kenapa? Dia cerita karena orang tua bodoh. Tahu nggak siapa beliau? Tidak. Beliau itu ulama. Masya Allah, astagfirullah, innalillahi. Datang lagi. Syekh, maafkan saya. Apa kata beliau? Udah nggak ada masalah. Udah saya maafkan semenjak tanganmu lepas dari pipi saya, beres. Syekh, kenapa Syekh? Memaafkan. Ya, tempelenganmu membuat saya jadi sadar dosa. Tempelenganmu insya Allah membuat saya gugur dosa. Tempelenganmu membuat saya dapat pahala. Masa saya biarkan kamu dapat dosa sedang saya dapat kebaikan? Halal gitu. Tenang ya. Bapak kenapa tangannya? Jangan ke belakang aja ya. Jangan ngetes saya, ini makom yang tinggian, saya ada kemungkinan nendang ya. Hadirin, astagfirullahaladzim. Jadi apapun yang orang lakukan jadi kebaikan. Karena yang kembali ke kita itu yang kita lakukan. Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi nggak ada masalah orang pelit ke kita ya. Tapi nyebelin banget, dia pelit. Tunggu dulu, pelit asli atau kita yang pengen diberi ya. Ada kita nganggap orang pelit karena kita ngarap-ngarap dikasih dan tidak dikasih. Padahal nggak ada urusan, dia dermawan, cuman karena nggak kebagian jadi pelit. Jangan hadirin, orang pelit nggak ada masalah, itu bukan urusan kita. Urusan kita ngasih enggak. Jadi baik aja lah ya. Kita nge-WA dibalas dengan kata-kata yang jelek, kita baik aja. Karena yang kembali ke kita adalah yang kita lakukan. Cuma, nah ini dia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang ihsan itu adalah orang yang puasnya hanya dengan penilaian dan balasan dari Allah. Jadi kita harus latihan berbuat baiknya itu dengan standar yang Allah sukai. Nah, apa yang kurang baik dari berbuat baik adalah ngarap-ngarap sesuatu selain keridhaan Allah. Apa aja yang biasa diharapkan? Kita berbuat baik, ada yang ingin dianggap sebagai orang baik. Tanya, perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Kan diam. Diam itu berarti iya kalau dilamar ya. Perlukah kita ingin dianggap sebagai orang baik? Masih gampang ya. Kalau yakin tuh seperti ibu, seperti ini jawabannya. Kalau yakin ya,
Apakah Bapak Ibu mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Bulat. Perlukah kita berusaha dianggap sebagai orang baik? Tidak perlu. Karena yang membulak-balik hati orang adalah Allah. Bukan urusan kita dianggap sebagai orang baik. Urusan kita adalah jadi orang baik dalam pandangan Allah. Dalam pandangan manusia macam-macam. Ada yang anggap baik, ada yang biasa aja, ada yang tetap salah saja ya. Sebaik apapun yang kita lakukan tetap ngaco, ada itu. Dan jangan risau karena tidak ada bahaya sama sekali. Sekarang misalkan kita mendengar ya ada apa buzzer atau apa yang bagian jelek ya enggak ada masalah ya. Itu kembali kepada beliau secara sempurna. Dan tidak akan merusak apapun selain dirinya sendiri. Tuhan kita Allah, bukan buzzer. Jangan takut oleh omongan siapapun. Ya, pertama gak ada yang peduli buzzer juga kepada kita. Ya, mau ngapain ngejelek-jelekin kita, kata dia nggak ada kerjaan, masih banyak yang harus dijelekin. Dan itu bukan bahaya bagi personal kita. Kita harus membela ulama harus dengan cara yang proporsional, tidak dengan cara yang emosional. Ya. Jadi satu penyakitnya adalah ingin diakui, ingin diketahui orang kebaikan kita. Nah, itu juga nggak bagus. Harusnya puas aja, Allah pasti lihat kok, pasti. Selanjutnya ingin agar orang lain jadi baik ke kita. Saya harus ini nih, traktir adiknya nih. Tahu kan maksudnya traktir adiknya apa kira-kiraan? Supaya kakaknya mau ya. Ini bukan udang di balik batu, badak di balik kerikil lah dirinya. Ada orang yang berbuat baik agar orang jadi baik ke kita. Tapi Nabi juga kan sedekah segitu banyak kambing ke orang-orang yang belum Islam agar mereka baik. Hakul yakin Rasulullah melakukannya supaya Allah ridho. Kenapa? Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain. Kalau kita berbuat baik agar orang baik ke kita, belum tentu dibalikan hatinya baik ke kita. Kalaupun jadi baik ke kita, kita tidak ikhlas karena menganggap kebaikan kita lah yang membuat orang jadi baik ke kita. Bu, Ibu, kan ada katanya beberapa ibu-ibu yang kursus masak. Kenapa? Agar saya bisa masak yang paling enak buat suami. Terus gimana? Supaya suami saya tidak berpaling ke lain hati. Jadi dibeli pakai makanan. Salah. Masak yang terbaik, kenapa? Karena saya ingin berbakti kepada suami agar Allah ridho. Selesai. Ada yang senam, yang gitu ya, apa namanya tuh yang nggak napas-napas tuh yang. Buat apa? Supaya body saya nggak ngepek. Kalau Allah balikan enek aja, ya. Sing ikhlas. Kenapa olahraga? Supaya sehat, supaya bisa ibadah dengan baik, supaya tidak menyusahkan siapapun, supaya Allah ridho. Selesai, ya. Paling enak ini hati. Udah, jangan berbuat agar orang lain jadi baik ke kita, karena bulak-balik hati itu bukan wilayah kita. Kenapa berbuat baik? Ya supaya Allah suka. Dalilnya Al-Baqarah 195 tadi, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah nyuruh berbuat baik dan Allah senang. Sudah selesai. Dia mau terima kasih, mau tidak, dia mau menghargai atau enggak, itu udah bukan wilayah kita, ya.
Ada juga yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Ini sama nih. Kenapa kamu ya supaya dia nggak ganggu saya? Tetap ya nanti diganggu ya. Kalau Allah menghendaki ujiannya dia ganggu, udah berbuat baik, baik aja. Ke preman kita berbuat baik, baik aja. Karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati preman. Kalau ikhlas, Allah yang membukakan hatinya. Karena ada tuh yang berbuat baik supaya orang nggak berbuat jelek. Ada itu. Ya sejenis nyuap juga lah ya. Padahal kalau Allah tidak menghendaki tetap aja kita kasih misalkan 10 juta. Dia tetap ngeganggu. Kenapa? Maunya 100 juta. Kan tekor ya. Ada juga yang berbuat baik itu untuk menjerat orang supaya hutang budi. Saya dengar dulu ya katanya ada cukong yang selalu mencermati dari calon-calon aparat itu mana yang pintar, mana yang berpotensi di cirian itu diberi ciri. Ya. Ditandai ibu bahagia dengan kata-kata itu boleh ya. Dengan saya mah nggak ada yang ribet. Apa yang bikin bahagia beres. Seperti nomor 1, 2, ada yang nomor 4 terserah ya. Yang penting diamalkan ya. Jangan mempermasalahkan ditandai ya. Ibu bahagia kan? Oh terserah. Dicirian ya. Dicirii. Nanti belikan tas istrinya, anaknya kasih HP, mau pergi ke luar negeri ongkosin, terus nabung, belum jadi apa-apa nih, tapi terus dikasih kebaikan-kebaikan yang membuat kalau dia jadi udah nggak bisa apa-apa, utang budi. Makanya hati-hati nih hadirin. Jangan, kalau bisa mah kita jangan hutang budi ke siapapun. Karena kalau sudah hutang budi, kecenderungannya kita tidak bersikap adil. Tidak semua orang yang ngasih harus kita terima. Nanti kalau sudah nerima, kita jadi hutang budi ketika ada sesuatu, wah kita bisa ewuh pakewuh, tidak bisa menegakkan keadilan. Terutama yang punya jabatan, kedudukan ya. Yang paling enak memang hidup ini pas-pasan lah, pas perlu melimpah hadirin. Pas-pasan, pas perlu cukup, bukan ada bu. 10 juta ada 10.000 tetap stres ya. Nah, yang paling enak kita tidak usah berlebih sehingga kita tidak ngarep-ngarep ke orang lain.